Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum pembelajaran, Bapak biasa akan absen dulu. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Oh, Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, anak-anakku, untuk hari ini Bapak akan membawakan materi tentang polinomial. Di mana dalam polinomial ini adalah penjabaran dari suku banyak. Suku banyak itu berkaitan dengan aljabar. Aljabar sudah kalian pelajari tentunya di kelas 7. Sekarang ini bentuk aljabar yang tingkat tingginya. Oke, namanya polinomial. Jadi sekali lagi, polinomial itu adalah suku banyak. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, Bapak akan membawakan metode pembelajaran dengan cara diskusi. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok. Diharapkan kalian aktif dalam menjawab, memberikan saran, serta menyimpulkan apa yang dipelajari dalam diskusi hari ini. Setelah itu, kalian nanti dapat mengetahui bentuk-bentuk polinomial berdasarkan teorema sisa dan teorema faktor yang akan Bapak terangkan. Untuk aspek yang dinilai nanti dalam diskusi, yang pertama, keaktifan, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, keterampilan. Keaktifan, kalian aktif dalam bertanya, menjawab pertanyaan, serta aktif memberikan saran dan kritik untuk teman kelompok kalian. Yang kedua, kalian mampu mengetahui tentang bagaimana nanti teorema sisa dan teorema faktor. Yang ketiga, kalian terampil nanti dalam menghitung teorema sisa dan teorema faktor. Adapun manfaat pembelajaran dari teorema sisa dan teorema faktor atau berkaitan dengan polinomial, itu kalian mampu mengetahui ketinggian atau jarak suatu benda berdasarkan ketinggian tertentu. Yang kedua, kalian dapat menentukan fungsi biaya. Ini berfungsi kalau kalian nanti masuk ke anak-anak manajemen bisnis. Karena nggak mungkin kalau sekiranya fungsi biayanya sekian, kalian ini di sini materi ini bisa memprediksi bagaimana nanti fungsi biaya dan harga pasarnya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi apa? Metode pembagian dengan cara apa? Bersusun panjang, keren. Ada satu lagi, metode apa? Metode Horner. Good, bagus ya. Oke, anak-anak, perhatikan soal seperti ini. Jika ini soal seperti ini, kira-kira ini dipakai dengan menggunakan cara apa? Bersusun panjang. Mari kita selesaikan dengan cara bersusun panjang, karena materi ini sebagai materi penunjang untuk materi-materi selanjutnya. Good. Jadi Bapak harapkan ini kalian jangan lupa lagi materi ini ya. Oke, pintar. Jika ini X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 1, maka hasilnya X pangkat 1. Keren. X pangkat 1 bakal tulis X, satunya nggak ditulis ya. Kalikan kalian pelangi. X dikali X, X kuadrat. X dikali 4 ditambah 4X. Silakan kurangi ya. 5X dikurangi 4X, X. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0. Bapak nggak tulis ya. Turunkan yang belum diturunkan. X tambah 6 dibagi X tambah 4. Kalau kalian membagikan dalam bentuk seperti ini, perhatikan aja bagi angka variabelnya. Ini X pangkat 1 dibagi dengan X pangkat 1, maka hasilnya 1. Pintar. 1 dikali X, X. 1 kali 4, 4. Kurangi pintar. 6 kurangi 4, 2. X dikurangi X, 0. Berarti sisanya adalah angka 2. Keren. Siapa yang bisa mengerjakan cara Horner? Coba, masih ingat dengan cara Horner? Kalau bentuknya seperti ini, maka gimana? 1 turunkan ke bawah. Baru kalikan dengan angka depannya. 1 kali minus 4, hasilnya minus 4. Pintar. 5 kurangi 4, hasilnya 1. 1 kali minus 4, hasilnya minus 4. 6 dikurangi 4, hasilnya 2. Oke, kalian sudah paham tentang materi, cara bersusun panjang, dan cara Horner. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Bapak akan bagikan lembaran-lembaran diskusinya. Silakan
kalian sudah duduk berkelompok. Bapak akan bagikan. Kelompok 1 sudah dapat? Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya sudah dapat. Di soal diskusi 1 dan soal diskusi 2 itu menyatakan tentang bagaimana nanti kalau sekian polinomial ini ketemu dengan faktor ini atau dibagi dengan ini, nanti kalian cari ini dan cari ini. Oke? Untuk mencari ini, S kurung K itu bisa menggunakan cara bersusun panjang atau cara Horner. Dan yang kedua untuk F buka kurung K, perhatikan dari sini ya. X dikurangi K berarti K. Kita buat dulu 0. Misalkan X dikurangi A sama dengan 0, berarti X sama dengan A. Contohnya seperti ini, X dikurangi 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Berarti nanti kalian cari F2. Berapa hasilnya? Yang ini berarti F-1. Keren. Good, nanti lanjutkan oleh kalian ya. Yang untuk soal diskusi 2 hampir sama dengan soal diskusi 1. Nanti ini untuk teorema faktor. Oke, Bapak kasih waktu dalam waktu 20 menit untuk menjawab soal ini. Silakan diskusikan. Oke, diskusi sudah selesai ya. Oke, kelompok 1. Berapa hasil SK-nya? SK-nya berapa? 5. Kelompok 2, 5 juga. Kelompok 3, 5 juga. Kelompok 4, 5 juga. Keren. Berarti yang ini betul jawabannya. Sisanya adalah 5. Yang kedua, berapa nilai SK-nya? S, K-nya. Siapa yang sudah? Silakan yang kelompok 1. Minus 1. Kelompok 2. Minus 1. Kelompok 3. Minus 1 juga. Kelompok 4. Minus 1. Keren. Sisanya minus 1. Soal nomor 3. Siapa yang sudah? Siapa? Oke, berapa hasilnya? 0. Kelompok 2, 0 juga. Kelompok 3, 0 juga. Kelompok 4, 0 juga. Kita sama semua ya. Coba, kelompok 4. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 7. Kelompok 3, 15. Kelompok 2, 7. Kelompok 1, 15. Nah, karena ini ada dua jawaban yang berbeda, 7 dan 15, kita cari tahu di mana ini penyebabnya ya. Sekarang yang ini kita akan diskusikan kembali. Berapa hasil F2-nya? F2-nya berapa? 5. Pintar. Berapa hasil dari ininya? Minus 1. Betul. Berapa hasil dari F0-nya? 0. Oh iya, keren banget. Berarti yang perlu kita diskusikan adalah soal nomor 4. Di mana letak kesalahannya? Coba, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, silakan maju ke depan. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4, silakan maju ke depan. Nah, jawaban yang tepatnya adalah 15. Jawaban yang tepatnya adalah 15. Good. Berarti ada dua kelompok yang salah dan ada dua kelompok juga yang benar ya. Dari mana ini letak kesalahannya? Ternyata harus kalian perhatikan dalam menggunakan cara Horner. Perhatikan, ini X pangkat 4, ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini 1. X pangkat berapa yang tidak ada di soal nomor 4? X pangkat 3, maka X pangkat 3 nanti kalian buat sistematikanya. 1, X pangkat 3 nya nggak ada, berarti tulis 0. Harus berurutan. Ingat, polinomial itu harus berurutan. Terus minus 1, 1 dan 1. Nah, dua kelompok salah di bagian sini. Oke, good. Sampai sini sudah paham tentang teorema ini? Nah, perhatikan.
Jika SK-nya 5, FK-nya juga 5. Jika SK-nya minus 1, FK-nya juga minus 1. Jika SK-nya 0, FK-nya 0. Jika SK-nya 15, FK-nya 15. Jadi, dapat disimpulkan. Siapa yang dapat menyimpulkan terlebih dahulu? Coba kelompok 2, Bapak absen. Apa kelompok 2? Jika polinomial ini dibagi dengan ini, maka hasilnya adalah, sisa baginya adalah sama dengan FK. 100 untuk kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Oke, Bapak tuliskan. Jadi, jika polinomial dibagi dengan X dikurangi K, maka sisanya akan sama dengan FK. Tuh konsep satu, betul ya? Keren. Oke, jadi sekali lagi, jika polinomial Fx ini berderajat kesekian n dibagi dengan X dikurangi K sebagai faktor linearnya, maka sisa baginya adalah sama dengan FK. Pintar, bagus ya. Mari, dari soal diskusi 1, ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu? Oke, siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak mau tanya nih. Kalau Fx dibagi dengan AX dikurangi B, maka sisa baginya akan seperti apa? Silakan kelompok 3. Jika Fx dibagi AX dikurangi B, maka sisanya jadi berapa? S X sama dengan F B per A. Keren. Sip. Dari mana F B per A? Kita misalkan dengan disamakan dengan 0. AX sama dengan B nya pindah ke sini B, maka X sama dengan B per A. Bagus ya. Nah, jadi untuk rumus umum teorema sisa seperti apa kira-kira? Kita asumsikan kembali dengan 72 dibagi dengan 10. 10 ini disebut apa sih? Pembagi. Oke, pembagi ya. 72 bagi 10 berapa? 7 kali 10, 70, sisa 2. Yang ini disebut apa? Hasil bagi. Yang ini sisa bagi. Dapat disimpulkan bahwa untuk rumus polinomial itu sendiri dalam teorema sisa adalah, nah coba nih kalau ini diubah ke pecahannya supaya dapat 72, kira-kira digimanain? 10 dikali 7 ditambah 2, berarti 7 tadi disebut apa? Hasil bagi Bapak singkat jadi HX dikali PX ditambah sisa. Nah, ini rumus umum untuk teorema sisa. Hasil bagi dikali pembagi ditambah sisanya. Oke, lanjut kita ke soal diskusi 2. Bapak akan absen dulu kelompok mana yang jawabannya berbeda ya. Kita sama-sama dulu. Kita bahas dulu. Untuk nomor 1, X kuadrat dikurangi 7X tambah 10 dengan faktor X dikurangi 5. Tentukan SK dan FK-nya. Kelompok 1, berapa jawabannya? 0. FK-nya 0 juga. Kelompok 2, SK-nya 0, keren. FK-nya 0 juga. Kelompok 3, 0. FK-nya 0 juga. Kelompok 4, 0. Kelompok 5, 0. Ada yang beda jawabannya dari sini. Kelompok 1 sama semua. Kelompok 2 sama juga. Kelompok 3
Sama juga. Keempat, sama juga. Siapa yang dapat menyimpulkan ketika kalian punya polinomial ini dan memiliki faktor ini, hasilnya ini? Siapa yang dapat menyimpulkan? Good. Kelompok 4 dulu. Apa? Jika X dikurangi K adalah faktor polinomial ini, maka hanya jika FK-nya harus sama dengan 0. Keren, bagus ya. Bapak tuliskan konsepnya. X dikurangi K adalah apa? Faktor dari polinomial. Bapak tulis faktor dari Fx hanya jika Fk-nya harus sama dengan 0. Artinya kalau nanti tidak ada sisa, berarti habis, artinya itu adalah faktor dari polinomial itu sendiri. Dari sini ada yang mau ditanyakan. Untuk teorema sisa tadi Fx dibagi X dikurangi K sama dengan sisanya sama dengan Fk. Dan untuk bentuk umumnya seperti ini. Dan untuk teorema faktor, ingatkan lagi, X dikurangi K adalah faktor dari Fx hanya jika Fk-nya sama dengan 0. Sampai sini sudah jelas materi yang Bapak jelaskan? Clear? Clear. Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak akan tugaskan kalian nanti kerjakan di rumah. Buka buku matematikanya. Kalian kerjakan halaman 29 sampai 34. Itu soal nomor 1 sampai 10. Silakan ya. Berkaitan dengan teorema sisa dan teorema faktor. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum ditutup, Bapak simpulkan kembali bahwa teorema sisa ini yang harus kalian ingat. Fx dibagi X dikurangi K, sisanya sama dengan Fk. Fx dibagi Ax dikurangi B, sisanya Fb per A. Dan untuk teorema secara umumnya, polinomial sama dengan hasil dikali pembagi ditambah sisa. Oke, untuk teorema faktor harus Fk-nya sama dengan 0. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang aplikasi dari polinomial. Selamat belajar dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Matematika sangat mudah kalau kalian mau berusaha. Silakan kerjakan, semangat, gambar kita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.